biasanya walaupun orang sudah paham ketika praktek dalam baca kitab ya itu masih bingung ya di mana fa'il, apa naibul fa'il, mubtada. Kenapa? Ya karena belum memahami struktur kalimat. Nah, maka supaya kita bisa mengetahui ya kedudukan kata itu, kita harus paham dulu struktur kalimat. Ya, dari dalam bahasa itu strukturnya bagaimana ya kalimat itu. Di sini ada penjelasan struktur kalimat. Struktur kalimat itu dalam bahasa Arab disebut tarkib ya atau disebut juga murokab. Ya, murokab itu didefinisikan terdiri dari dua kata ya minimal. Ya, atau lebih. Ya, karena kalau satu kata bukan murokab, dia hanya kalimat saja. Nah, struktur ini baik itu memberi faidah makna yang sempurna, tamah, ya ataupun naqisoh, tidak sempurna. Nah, kalau yang sempurna ya memberi faedah yang sempurna, nah ini disebut struktur kalimat pokok umdah. Disebut juga strukturnya itu isnadi ya atau jumlah. Nah, jumlah itu kan kalimatnya kalimat sempurna. Faidah tamah ya yang disebut jumlah itu. Kalau faidahnya naqisoh belum disebut jumlah. Karena jumlah itu kalimat sempurna. Nah, kalimat sempurna itu harus terdiri dari umdah tadi, kalimat pokok. Nah, apa saja nanti yang termasuk kalimat pokok, kita akan bahas. Nah, di sini ada ringkasannya ya. Kemudian nanti yang selain pokok, kalimat pelengkap, yaitu disebut fadlah. Ya, kalimat yang tidak pokoknya atau keterangan-keterangan tambahan ya. Jadi tidak mesti ada dalam kalimat itu. Itu disebut fadlah. Nah, apa saja yang termasuk kalimat pokok atau umdah? Nah, untuk yang umdah ini pada asalnya marfu, ya, biasanya marfu. Jadi yang marfu itu rata-rata umdah. Nah, jumlah itu sebagaimana kita ketahui kan ada dua ya, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Nah, jadi di jumlah fi'liyah apa saja yang umdah, yang pokok yang harus ada. Kemudian di jumlah ismiyah apa saja yang harus ada, ya, umdah. Nah, jumlah fi'liyah yang harus ada fi'il maklum yang disertai fa'il. Ya kalau fi'ilnya ya jadi fi'il fa'il. Fi'ilnya maklum misalnya maka harus ada fa'ilnya. Jadi kan minimal ada dua gitu kan. Yang harus ada itu kan minimal dua. Itu fi'il maklum dan fa'il. Atau kalau fi'ilnya majhul berarti dengan naibul fa'il. Ini jumlah fi'liyah yang umdah. Jadi yang umdah itu fi'il maklum fa'il, fi'il majhul naibul fa'il. Jadi kalau kita ketemu jumlah filia ya harus dicari ya dua kemungkinan ini. Mana fi'il maklum dan fa'ilnya atau fi'il majhul dan naibul fa'ilnya. Kalau yang lain-lainnya seperti yang tadi ya maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli itu bukan umdah. Itu bisa ada bisa tidak dalam kalimat. Ya, kedua berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini umdahnya yang pokoknya adalah mubtada khobar. Ya, mubtada ya dan khobar. Berketerangannya. Ya, kecuali jika jumlah ismiyah di atas dimasuk ke fi'il atau huruf nawasi ya. Itu yang ina dan kana tadi. Jadi mubtada khobar dimasuki ina wa tuha atau kana wa tuha. Yang asalnya itu dua-duanya marfu, mubtada dan khobar marfu.
Jadi ada yang berubah kan. Kalau dimasuki kana, khobarnya jadi mansub. Kalau dimasuki ina, ya isimnya yang jadi mansub. Jadi secara asal itu semua hukum yang umdah ini marfu secara asal. Makanya yang mansub dan majrur itu bukan umdah, ya itu adalah fadlah. Makanya yang fadlah ini jadi bagi tiga kedudukannya. Ada yang mansub, yang fadlah ini kan yaitu maf'ul bi, maf'ul fi, li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustasna, munada, yaitu semuanya fadlah, kalimat pelengkap. Ya, bisa ada, bisa tidak dalam kalimat. Ada yang majrur, yang tadi ya, majrur dengan huruf jar, mudhof ilaih, ya. Nah, ada yang tawabi. Tawabi ini kan masuk ke semua, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Jadi tawabi ini juga termasuk fadlah gitu ya. Jadi bisa ada, bisa tidak dalam kalimat. Tawabi ini disebut juga ekor ya, ekor kalimat. Ya, jadi dalam jumlah ismi atau jumlah fi'liyah itu ya ada biasanya ada fadlahnya gitu ya, ada kalimat pelengkapnya. Ya, nah ada juga struktur kalimat yang tidak memiliki kedudukan i'rab secara khusus ya, misalnya tarkib mausuli itu mausul yang harus ada sila mausul ya, penyempurna makna mausul. Ada tarkib madzi ya, dua kata dijadikan satu kata. Misalnya Hadramaut ya, itu kan nama kota. Ma'di Kariba misalnya nama orang. Ada juga tarkib ada di susunan bilangan. Dia bilangan belasan. Ada asyaro, isna asyaro itu kan dua kata ya. Struktur kalimat. Cuman ini apa namanya mausuli ya madzi dan adadi ini kalimat yang tidak sempurna ya, belum sempurna. Ya, termasuk fadlah. Nah, ini bagannya seperti ini ya yang tadi dibahas. Di umdah ada fadlah. Yang umdah itu jumlah ya. Nah, sebetulnya yang jumlah fi'liyah dan ismiyah ini bisa disimpulkan umdah itu terdiri dari musnad ilaih dan musnad. Ini dalam ilmu balaghah ya, jadi bahas musnad ilaih. Ini bisa disimpulkan, makanya disebut tarkib isnadi kan. Murokab isnadi ya, karena memang terdiri dari musnad ilaih, subjek, dan musnad predikat. Nah, kalau dalam jumlah fi'liyah, musnad ilaihnya itu fa'il dan naibul fa'il. Ya, musnadnya fi'il ma'lum atau fi'il majhul. Ya, kalau dalam jumlah ismiyah, itu musnad ilaihnya di awal. Mubtada, isim kana atau isim inna. Sedangkan musnadnya khobar ya, khobar kana atau khobar inna. Ya, ini yang pokok. Jadi selalu ada nih dalam kalimat ini, tidak mungkin ada. Apa tidak mungkin tidak ada. Nah, yang fadlah pelengkap, ada yang mansubat, mansub ya tadi maf'ul bi, maf'ul fi, punya aja deh. Mutlaq, hal, tamyiz, mutasna, munada. Ada yang majrur ya, majrur bi harfi jar, mudhof ilaih. Ada yang tawabi. Tawabi ada 4 ya, ekor kalimat. Ada naat,
sifat, taukid, penguat, ya, badal, pengganti, ataupun penghubung. Selain itu ada tarkib mausuli, tarkib mazid, tarkib adadi. Jadi ini ringkasan dari struktur kalimat itu tidak akan keluar dari ini bahasa Arab itu. Ini di buku sudah ada ya, tinggal di ini aja. Nah, kalau diringkaskan atau diurutkan ya, strukturnya ini begini. Struktur kalimat dalam bahasa Arab. Jumlah fi'liyah yang pokok kan tadi ya, fi'il ma'lum fa'il, fi'il majhul naibul fa'il. Nah, yang lain-lainnya itu tambahan ya. Ini ada tanda tambah ya, jadi tambahan fadlah. Nah, dengan tambahan maf'ul bi, nah syaratnya fiilnya harus muta'addi, butuh objek. Ya, bukan lazim. Kalau lazim tidak butuh objek, maka tidak akan ada maf'ul bi ya. Fiilnya harus muta'addi, butuh objek. Ya, ada tambahan maf'ul fi ya, zaman atau makan, ada tambahan maf'ul li ajli, mutlak, ma'ah. Hal, nah kalau hal mana sohibul hal ya. Jadi dari yang umdah tadi itu mana sohibul halnya? Sohibul hal itu kan tadi ya bisa fa'ilnya bisa maf'ul bih. Tamyiz atau mumayyiz ya. Mana kata yang mubhamnya ya, yang mumayyaz yang tidak jelas. Misalnya tadi isruna kitaban ya. Kata yang mubham yang tidak jelasnya kan isrunanya. Tamyiznya itu kitaban misalnya. Ya, tapi ini pelengkap. Ya, karena misalnya hadza isruna kitaban. Ya, hadzanya mubtada, isrunya khobar, ya. Kitabannya tamyiz. Dia pelengkap saja. Mustasna. Mustasna juga tambahan. Sebelumnya harus ada mustasna minhu. Ya, dan ada tulisnya. Ini rukunnya ya, strukturnya ini nanti dibahas satu persatu. Ya, tapi harus diingat strukturnya gitu ya. Kalau ada mustasna berarti mana mustasna minhu dan ada tuh istisnanya begitu kan. Kalau ada hal mana sahibul halnya. Kalau tamyiz mana memayaznya. Lalu munada. Nah, munada itu didahului sebelumnya oleh huruf nida dulu. Yang apa huruf panggilan. Ya misalnya. Itu jumlah fi'liyah. Jadi terkait dengan jumlah fi'liyah yang tadi itu. Kayak maf'ul bi itu kan terkaitnya dengan jumlah fi'liyah. Ya, atau yang berada makna fiilnya gitu ya. Walaupun jumlah ismiyah bisa aja, cuman jumlah ismiyah yang memiliki makna fiil. Nah, jumlah ismiyah mubtada khobar kan tadi ya. Lalu bisa dimasuki ke anawatuha ya isim dan khobar. Ini anawatuha isim dan khobar. Lalu yang lainnya tambahan. Nah, tambahan ini umum ya. Yang berikutnya ini umum bisa masuk ke jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yaitu huruf jar lalu diikuti oleh majrur. Mudhof ilaih kan gitu ya strukturnya. Jadi kalau mudhof ilaih ini satu paket, satu pasang yang harus selalu ada. Lalu yang tawabi kan ada dua itu. Misalnya sifat atau naat ya berarti yang diikutinya disebut man'ut atau mausuf. Taukid yang diikutinya muakkad. Padahal yang diikutinya mubdal minhu. Ya. Lalu atop, nah atop ini yang mengikutinya disebut maktub.
yang mengikutinya, yang diikutinya disebut ma'tuf alaih. Lalu ada huruf atop di tengahnya. Walaupun atopnya ada dua, nanti ada atop yang pakai huruf, ada yang tidak. Disebut atfu bayan, tidak pakai huruf. Ya, lalu bisa dengan tambahan tarkib mausuli, tarkib mazi, dan tarkib adadi. Nah, jadi ini ringkasan ya struktur kalimat ya semua ya struktur kalimat dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari sini.